Misteri kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Mara Salim Harahap alias Marshall di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akhirnya tertangkap. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin memaparkan pengungkapan kasus penembakan ini di Mapolres Kota Pematang Siantar. Penyidik mengungkap 3 orang yang diduga pelaku terdiri dari EFP, warga Pematang Siantar, A, oknum TNI selaku eksekutor penembakan, dan pengusaha berinisial S, warga Pematang Siantar. Motif penembakan karena tersangka S sakit hati lantaran korban disebut kerap memberitakan peredaran narkoba di tempat hiburan malam miliknya. Selain itu, korban juga diduga sering meminta jatah kepada pelaku sebesar 12 juta rupiah per bulan dengan perincian 2 butir ekstasi per hari. Kesal dengan pemberitaan tersebut, pemilik hiburan malam kemudian menyuruh tersangka YFP dan AS, oknum anggota TNI, untuk memberikan pelajaran kepada korban. Korban ditembak saat sedang minum miras di salah satu warung tuak di Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar, Sita Lasari pada Jumat malam 18 Juni 2021. Dari hasil alat bukti yang kita temukan berupa CCTV, berupa CCTV dan alat bukti lainnya, kita berhasil bersama tim dibantu oleh Kodam 1 Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 orang tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya CCTV, mobil dan barang-barang korban, senjata api serta amunisi, 1 unit airsoft gun, golok, sepeda motor, dan uang. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa saksi sebanyak 57 orang. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Pematang Siantar. Sementara itu, seorang oknum TNI yang juga terlibat dalam kasus ini diserahkan ke Danpomdam, Sumatera Utara. Sebelumnya, Sabtu 19 Juni 2021, seorang wartawan media online di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditemukan warga di dalam mobilnya dengan tubuh mengalami luka tembak. Wartawan tersebut kemudian dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, nyawa wartawan tersebut tidak tertolong alias meninggal dunia. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, ini yang kemudian sangat miris bahwa lagi-lagi aksi kekerasan yang kemudian menghilangkan nyawa atau menyebabkan kehilangan nyawa ini kemudian terjadi. Saya tidak mau bahwa ini merupakan bagian dari premanisme atau apapun, karena saat ini memang aparat kepolisian masih berupaya untuk mengungkap kasus ini. Memang saat ini pelaku penembakan sudah ditangkap, namun mengenai identitas, siapa mereka, apa modusnya, itu akan saya gali di malam hari ini. Sudah hadir di sini Mas Reza Indragiri sebagai psikolog forensik. Selamat malam Mas Reza. Malam. Iya, setelah itu juga saya telah tersambung dengan narasumber saya, mulai dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra. Pak Kapolda, selamat malam. Pak Kapolda, selamat malam. Mbak Caca. Ya, baik. Saya juga sudah melihat Prof. Adrianus Meliala di sini ya. Sebelum saya ke Prof. Adrianus melihat dari sisi kriminalitas seperti apa, mungkin saya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, izin Pak Kapolda. Saat ini pelaku sudah ditangkap. Catatan saya ada 3 orang, tapi apabila ada penambahan pelaku yang sudah ditangkap. Tapi yang menjadi penasaran saya adalah siapa mereka, identitasnya, dan mengapa melakukan penembakan. Seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi disampaikan di awal pemberitaan, kasus ini dimulai dari sakit hati Saudara S selaku pemilik dari bar and cafe Ferrari yang ada di Siantar, Mbak. Yang bersangkutan adalah pemilik. Sakit hatinya dilatar belakangi oleh adanya permintaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh korban, yang menyampaikan bahwa di tempat hiburan malam milik Saudara S tersebut itu menjadi tempat peredaran narkoba. Akibat pemberitaan tersebut, kalau kita Mbak ya dari aparat kepolisian pasti akan menindak setiap tempat yang kita duga sebagai tempat beredarnya barang haram tersebut. Nah,
pemberitaan tersebut selalu membuat saudara S atau tersangka S selaku pemilik menjadi tidak nyaman, dan kita pernah melakukan penutupan di bar tersebut, Mbak, karena ada pemberitaan tersebut kita tutup. Nah, kemudian akibat dari pemberitaan tersebut, dan mereka ini sebenarnya sebelumnya sudah kenal baik di antara kedua, antara korban dengan saudara S, bahkan dengan saudara Y selaku humas dari bar and restoran cafe Ferrari. Itu mereka cukup kenal karena selama ini juga komunikasi di antara mereka cukup baik, seperti itu, Mbak, ya. Jadi dari hasil pemeriksaan kita terhadap saudara S dan saudara Y selama ini juga ada pemberian kepada kepada korban, seperti itu, Mbak. Oke. Namun karena pemberitaan itu terlalu gencar dan yang bersangkutan korban ini meminta tambahan supaya yang bersangkutan bisa diberikan sejumlah uang. Kalau saya kasih penjelasan kemarin itu nilainya adalah 2 butir ekstasi per hari. Itu penyampaian dari saudara atau tersangka S sendiri, Mbak, serta tersangka Y. Mereka sampaikan itu permintaannya dan terjadi tawar-menawar. Kalau itu dihitung 2 butir kurang lebih 1 butir 200.000 di pasaran, maka kurang lebih dalam 1 bulan kurang lebih ada 12 juta. Nah, ini terjadi negosiasi di antara mereka, tetapi tidak terjadi kesepakatan seperti itu. Akibat dari tidak terjadi kesepakatan, maka terjadi pemberitaan seperti itu, Mbak. Dan pada akhirnya merasa tidak nyaman dan meminta kepada saudara Y untuk memberikan pelajaran kepada korban. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Ditahan dulu Pak Kapolda. Kalau saya tangkap ini istilah anak zaman sekarang. Ya udahlah, beli pelajaran saja gitu biar kapok. Tapi kemudian berujung kepada kematian atau juga menewaskan seseorang. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Saya bertanya kepada Prof. Adrianus Meliala. Prof, sebenarnya ini memang masuk di akal dalam segi background pendidikan Prof, bahwa karena sudah kesel banget ini Prof ya, diperas, minta ekstasi, minta uang. Wah, ini puncak beri pelajaran pada akhirnya kemudian menewaskan. Bagaimana Prof? Pada kata-kata pelajaran itu saya melakukan garis bawah ya, karena ini kemungkinan akan diulangi oleh tersangka yang menjadi pengusaha pemilik kafe ini ketika di depan hakim dan mengatakan bahwa saya tidak memerintahkan membunuh, tapi memerintahkan memberi pelajaran gitu ya. Dengan kata lain, disediakan ruang bagi pelaku yang kedua ini, 1 orang dan 1 lagi oknum TNI, untuk kemudian menerjemahkan pelajaran itu sebagai suatu pembunuhan. Nah, ini menarik nih ya, karena itu lalu kemudian bisa berlindung si pengusaha ini. Nah, kalau soal pelajarannya itu saya juga menduga bahwa kemungkinan si pengusaha ini tidak mau membunuh, mungkin begitu. Tapi karena dalam hal ini eksekutornya adalah orang yang mungkin terlatih dan memiliki akses pada senjata api, maka kemudian lalu akibatnya fatal yang dialami oleh korban tersebut. Begitu, Mbak? Iya, tapi kalau Mas Reza sebenarnya masuk di akal dengan Mas Reza bahwa ya cuman kasih pelajaran aja, tapi kemudian sampai menghilangkan nyawa, ya mungkin di luar rencana. Ataukah mungkin memang sudah direncanakan? Kalau saya membedakan antara intent dan motif. Iya. Dan intent plus motif ini juga harus dibedakan berdasarkan siapa otaknya dan siapa eksekutornya. Misalnya, si pemilik kafe tersebut kita sebut sebagai otaknya ya. Otaknya. Berarti motifnya apa? Motifnya adalah menghentikan pemberitaan yang negatif, yang merugikan bisnis dia. Tapi intentnya apa? Kalau diwakili oleh kata pembelajaran, kembali, apakah pembelajarannya memang sampai mencabut nyawa manusia, atau membuat cacat, atau sebatas menakut-nakuti, dan seterusnya. Motifnya sudah tersedia, tapi intentnya yang belum terjawab. Sementara kalau kita bicara eksekutornya, motifnya apa? Motifnya dapat uang. Dugaan saya mereka melakukan aksi pembunuhan itu untuk mendapatkan uang. Dengan kata lain mereka menjadi pembunuh bayaran. Intentnya apa? Intentnya memang kalau memang tujuan untuk mendapatkan uang, dan uang itu baru mengalir kalau kemudian ada orang yang kehilangan nyawanya, maka intentnya adalah membunuh. Jadi ingin saya katakan, intent dan motif perlu dibedakan. Dibedakan juga berdasarkan kita bicara tentang eksekutornya, atau kita bicara tentang mastermind-nya atau otaknya. Dengan kata lain, kalau sebatas dikatakan bahwa gegara sakit hati, menurut saya jadi agak sumir sebutan gegara sakit hati itu. Agak-agak oversimplistis, tidak mewakili kompleksitas situasi yang sebenarnya. Seolah-olah menjadi sebuah perbuatan atau perilaku yang impulsif. Hari ini sakit hati, hari ini dendam, hari ini marah, hari ini benci luar biasa, besok langsung bunuh orang. Sepertinya agak
berlebihan, Baik. agak terlalu sederhana ya. Kasus ini Mas Reda dan juga Prof. Adrianus memang sedikit menarik ketika saya kemudian berusaha untuk menggali kasus ini juga ada bias yang terjadi ketika sebenarnya penjahatnya siapa sih? Nah, Karena menjadi korban adalah pelaku pemerasan. Tapi jangan lupa bahwa ini ada juga transaksi narkoba yang kemudian terjadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kembali ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, sebenarnya penggalian atau pendalaman kasus ini apakah hanya terbatas dengan seorang wartawan Simalungun yang kemudian tewas? Karena kalau saya lihat ini banyak sekali guratan-guratan kasus. Ada narkoba di dalamnya, ada juga kaki tangan pembunuhan. Dan sebenarnya saya tadi di sini sempat berbincang. Identitas mereka itu seperti apa? Siapa yang punya otak sebagai eksekutor? Dan juga otak dalam pembunuhan juga eksekutor. Seperti apa, Pak? Ya, Mbak Caca, saya sebelum menjawab, saya perlu luruskan dulu. Kalau saya sebagai penyidik tentu akan berbicara berdasarkan fakta. Dari keterangan bahwa itu diberi pelajaran, itu dari keterangannya tersangka sendiri, kedua tersangka menjelaskan. Selain itu, memang saya menemukan berdasarkan fakta, luka tembak itu sendiri ada pada kaki sebelah kiri, tepatnya di paha bagian atas. Meninggalnya korban berdasarkan hasil otopsi kita, Mbak, di lapangan. Setelah korban dibawa ke tempat rumah sakit Bayangkara, kita lakukan otopsi dan di sana kita melihat sudut kemiringan peluru tersebut, kemudian luka yang ada pada paha, dan kita temukan bahwa peluru itu tembus mengarah kepada panggul sebelah kiri, tulang panggul, dan mengenai tulang paha bagian atas yang besar itu, kemudian tepat juga mengenai pembuluh darah arteri. Itulah yang membuat cucuran darah atau tumpahan darah di mobil korban cukup banyak. Itu, Mbak, ya. Kemudian memang sakit hati ini tidak sekedar seperti tadi disampaikan bahwa tidak hanya satu hari, sekali dua kali, tetapi ini sudah berlanjut sekian lama sebelum ada rencana untuk memberikan pelajaran seperti itu, Mbak. Ini fakta yang kita temukan. Sedangkan bagaimana sih latar belakang, siapa otaknya? Sampai saat ini kita masih menyimpulkan berdasarkan alat bukti yang ada bahwa ide itu, semangat itu untuk memberikan pelajaran itu muncul dan terucap dari tersangka S selaku pemilik kafe dan bar serta restoran tersebut, Mbak. Seperti itu yang disampaikan kepada saudara Y yang kebetulan adalah humas dari kafe dan restoran tersebut. Itu fakta yang kita temukan. Memang pada awalnya kita mengembangkan penyelidikan kita. Apakah betul ini menjadi tempat peredaran narkotika? Kita dalamin, Mbak. Bahkan dalam proses penyelidikan ini kita sudah menangkap satu orang yang diduga sebagai bandar. Dan saat ini saudara U saat ini sudah dalam pemeriksaan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Dan kita mendalami apakah betul selama ini tempat itu menjadi tempat peredaran narkoba. Seperti itu, Mbak Caca. Iya, sekarang saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, berarti dalam ilmu kriminologi ini sendiri bahwa tidak melulu harus yang menjadi korban kemudian tidak bersalah, bahwa juga ada faktor bahwa di sini juga pemerasan, bahkan juga meminta narkoba, begitu ya, Prof? Ya, saya menduga nanti dalam proses persidangannya maka akan ada yang namanya aspek memberatkan, aspek meringankan. Ya, dalam hal ini ketika diketahui bahwa korban ternyata juga memiliki satu perangai yang tidak terlalu baik terhadap si pelaku, maka itu kemungkinan bisa dianggap sebagai yang meringankan tersangka. Dan saya memang melihat bahwa sebelum kasus ini terungkap itu ada beberapa wartawan yang menghubungi saya dan mengatakan bahwa ini adalah satu kejahatan yang lain terhadap jurnalis, ya, bahwa jurnalis Indonesia makin berbahaya kehidupannya. Mengapa? Karena ketika dia menulis sesuatu lalu kemudian dia terancam. Nah, pada kenyataannya seperti dikatakan oleh Bapak Kapolda, ternyata bahwa si korban sendiri juga memang memiliki suatu perangai di mana kemudian yang bersangkutan itu meminta atau memeras jumlah uang begitu. Nah, ini kemungkinan bisa dianggap sebagai hal yang meringankan. Selebihnya tentu saja sudah dikonstruksi bahwa ada perencanaan antara ketiganya, di mana kemungkinan itu lalu kemudian menjadi hal yang mendapatkan hukuman yang maksimal.
bagi si tersangka ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau Mas Reza sendiri sebenarnya bagaimana? Karena memang iya ada banyak, ini kasus ini menjadi multidimensi ya, ini pun juga menjadi pendalaman dari aparat kepolisian. Bagaimana? Saya terus terang tertarik untuk mencari tahu kenapa kemudian yang ditembak adalah bagian tubuh korban sebelah situ. Kalau si pelaku alias penembak ya, supaya tidak rancu. Kalau si penembak ini memang paham tentang biologinya manusia, tentang tubuh manusia. Dan kalau yang ditembak adalah daerah situ akan membuat darah mengucur sedemikian deras, kemudian sasaran kehilangan darah sedemikian cepat lalu kehilangan nyawa, maka pantas bagi kita untuk mengatakan bahwa si pelaku ini memang sejak awal sudah punya niatan untuk menghabisi korban. Jadi dengan kata lain pembunuhan berencana, katakanlah demikian. Tapi kalau ternyata si pelaku, berhubung saya tidak tahu identitas pelaku ya, kalau pelaku ternyata menembak kaki, tidak ada tujuan untuk mencabut nyawa sasaran. Mungkin itu istilahnya diksi pelajaran. Betul, ya? kasih pelajaran, mencederai, membuat cacat, membuat luka, membuat trauma, pokoknya tidak mencabut nyawa. Maka barangkali ini bukan pembunuhan berencana. Baik. Bahkan mungkin bukan pembunuhan. Oke. Kekerasan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa masuk akal. Tentu Baik. saja itu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Pak Kapolda, singkat Pak Kapolda, pasti Pak Kapolda sudah tahu lah, sudah mengantongi statement dari pelaku seperti apa. Sebenarnya sudah ada niat membunuh atau tidak, Pak? Jadi begini Mbak, perencanaan itu sendiri kita sudah temukan faktanya dengan melalui adanya transfer sejumlah uang dari saudara S kepada saudara A, seperti itu Mbak. Jadi untuk apa? Untuk membeli senjata. Dan ini diungkapkan oleh saudara Y yang kebetulan pada waktu itu sih sebetulnya saudara Y tidak tahu, tapi dalam pembicaraan mereka sebelumnya di dalam perencanaan awal sudah menyampaikan bahwa diberikan pelajaran dan cocoknya ini dibedil. Seperti itu Mbak, kata-katanya yang kita temukan di dalam keterangan tersangka S. Dan memang kita melihat dengan adanya perencanaan membeli senjata dan diakui oleh para tersangka, langkah-langkah mereka lakukan yaitu bagaimana tersangka Y melakukan pemantauan di rumah korban, kemudian dalam perjalanan mereka menemukan mobil korban berselisih dengan mereka, kemudian mengejar mobil korban dan pada akhirnya melakukan penembakan itu sebagaimana tadi dipertanyakan oleh Pak Indra bahwa terjadinya penembakan itu di TKP itu memang jalannya rusak. Jadi ketika korban melewati jalan tersebut itu jalannya cukup pelan dan para tersangka ini dua orang Y dan A ini turun ke bawah dengan menggunakan sepeda motor dan jendela dari mobil korban itu dalam keadaan terbuka Mbak, sehingga tembakan itu diarahkan kepada kaki yang kita temukan. Tetapi perlu saya tegaskan, kita tetap berkomitmen untuk mengusut tegas kasus ini. Makanya pasal yang kita terapkan adalah 338 dan 340 Mbak, pembunuhan berencana seperti itu. Pak Kapolda, terima kasih atas waktunya. Prof. Adrianus, terima kasih. Mas Reza, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarga korban. Bahkan saya sebagai jurnalis ini kemudian mengedepankan bahwa keselamatan dan juga keamanan di wartawan harus dikedepankan. Tapi kita harus kemudian tidak bias akan kasus ini. Kalau adalah kemudian pemerasan di dalamnya, bahkan juga adalah premanisme, kita juga tidak mendukung itu. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan sesaat lagi pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kasus corona tembus hariannya 20.000 kasus. Tingkat keterisian rumah sakit, contohnya adalah DKI Jakarta 90%. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Apa yang bisa kita lakukan? Sesaat lagi.